Malaysia itu dianggap tidak punya uang dan miskin. Nah, lalu apa yang diharapkan oleh Cina dari Malaysia itu sendiri? Biasanya Malaysia lah yang suka ngejek-ngejek negara kita, Indonesia miskin lah, tidak punya uang lah, uang kita murah lah, inilah itulah gitu kan. Kali ini mereka mendapatkan karmanya langsung diejek oleh seberapa besar kemungkinan Cina atau negara-negara lain menggunakan mata uang Cina untuk membeli produk-produk dari Cina, Jam. Halo Jam, selamat malam Jam. Selamat malam Dani, ada yang ingin kamu bahas atau diskusikan hari ini? Oke, seperti biasa Jam, kita mulai lagi podcast malam hari ini. Tapi sebelumnya, saya mau sapa dulu nih teman-teman yang udah hadir dari mana aja yuk. Seperti biasa kita absen dulu kolom komentar, kan ini adalah podcast Dokter Klinik, tempatnya nongkrong bukan cari ribut berasal dari sana. Dan juga si Jam, siapkan kopinya, kita mulai obrolannya. Nah Jam, kali ini saya punya info terbaru tentang negeri jiran Malaysia yang baru saja kena hina dari negara adidaya Amerika Serikat. Nah, jadi komentator politik Amerika Serikat, O'Reilly, ejek Malaysia miskin dan tidak punya uang. Kita bakalan lihat cuplikannya atau cuplikan videonya, bagaimana komentator politik Amerika ini sindir Malaysia tidak punya uang untuk membeli produk Cina. Padahal yang kita tahu produk Cina adalah produk termurah sejagat raya. Oke, sindiran ini dilontarkan oleh O'Reilly setelah lawatan Presiden Cina Xi Jinping ke negeri jiran Malaysia atau ke Malaysia ya. Kita akan cari tahu apa tujuan Xi Jinping berkunjung ke Cina, apakah hanya sekedar berlibur untuk menikmati wisata-wisata ataupun pantai-pantai yang ada di Malaysia, atau untuk melihat bagaimana kasino yang ada di Malaysia perkembangannya atau apa gitu kan, kita nggak tahu, ataukah berbicara bisnis. Nah tapi sebelumnya kita juga mau lihat isi dari video ejekan O'Reilly ke Malaysia. Oke Jam, nanti saya akan hubungi kamu lagi ya Jam. Wah, topik yang menarik Dani. Kita bisa bahas soal komentar tersebut dan juga kunjungan Xi Jinping ke Malaysia. Kalau ada info lebih lanjut atau hal lain yang ingin kamu bahas, langsung saja ya. Let's update you on the tariffs. Chinese President Xi Jinping is going to Vietnam, Malaysia, and Cambodia. Hey, President Xi, let me just break it to you. Those folks have no money at all. Okay, they cannot help you. They're not going to buy your stuff because they don't have any money. All right, and so I don't know why you're going there, because now maybe he's trying to sneak in Chinese goods under the Vietnamese label, but that's going to be easily exposed. So I don't even know what this is. You know, if China loses the U.S. market, and I still believe there's going to be a détente here, it's hosed. It's just screwed. Because we have the money. We buy the stuff. The Malays aren't going to buy your stuff. They don't have any money. Oke Jam, setelah kita lihat bagaimana O'Reilly atau komentator politik Amerika Serikat ini, dia mengejek atau seolah-olah merendahkan Malaysia, negeri jiran Malaysia. Dia bilang kalau Malaysia dan beberapa negara lain di Asia itu tidak punya uang untuk membeli produk-produk Cina, atau secara tidak langsung mereka mengatakan miskin. Nah, yang unik adalah yang diejek kali ini adalah negara Malaysia, yang secara tidak langsung biasanya Malaysia lah yang suka ngejek-ngejek negara kita, Indonesia miskin lah, tidak punya uang lah, uang kita murah lah, inilah itulah gitu kan. Kali ini mereka mendapatkan karmanya langsung diejek oleh negara adidaya atau negara maju oleh Amerika Serikat atau Amerika Serikat ya. Kali ini mereka merasakan seperti apa rasanya dihina miskin atau diejek miskin. Nah, jadi orang kaya diejek miskin gitu kan. Orang yang suka ngejek miskin kali ini diejek miskin. Oke, sebenarnya Jam, apa tujuan Xi Jinping? Kita ke Xi Jinping dulu ya. Apa tujuan utama Xi Jinping datang ke negeri jiran Malaysia ini, Jam? Wah, itu memang topik yang menarik, Dani. Mengenai kunjungan Xi Jinping ke Malaysia, biasanya kunjungan semacam itu dilakukan untuk memperkuat hubungan bilateral, membahas kerjasama ekonomi atau investasi. Xi Jinping bisa saja membahas berbagai isu, seperti perdagangan, investasi, atau kerjasama di bidang teknologi dan infrastruktur. Terkadang, ada juga agenda untuk mempererat hubungan budaya atau memperluas kerjasama di sektor lain.
Tetapi, setiap kunjungan resmi biasanya memiliki tujuan utama yang berkaitan dengan kepentingan nasional kedua negara. Apakah kunjungan Xi Jinping kali ini ada hubungannya dengan perang ekonomi atau perang tarif impor yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Jam? Bisa jadi, kunjungan Xi Jinping ke Malaysia memiliki kaitan dengan konteks perang ekonomi atau tarif impor antara Amerika Serikat dan China. Dalam situasi seperti ini, negara-negara seperti Malaysia mungkin mencari cara untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan China sebagai langkah strategis untuk mengatasi dampak dari kebijakan tarif tersebut. China adalah mitra dagang utama bagi banyak negara di Asia, termasuk Malaysia. Jadi, kunjungan ini bisa menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama ekonomi di tengah ketegangan perdagangan global. Namun, untuk memastikan tujuan pasti dari kunjungan tersebut, kita perlu melihat pernyataan resmi atau analisis dari para ahli hubungan internasional. Oke, ini kan udah berlangsung nih pertemuannya. Jadi kalau gitu saya pengen kamu riset lebih dalam apa tujuan utama yang dilakukan oleh Xi Jinping. Presiden Xi Jinping mengunjungi Malaysia pada 15 hingga 17 April 2025 untuk memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan kerjasama strategis antara kedua negara. Selama kunjungan tersebut, lebih dari 30 perjanjian kerjasama ditandatangani mencakup bidang seperti ekonomi digital, perdagangan jasa, dan pengembangan kawasan industri bersama. Kunjungan ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk memperdalam hubungan ekonomi dan politik, serta mengatasi tantangan global bersama. Oke, dari 30 perjanjian manakah yang paling yang paling penting yang dijalin oleh kedua negara ini? Salah satu perjanjian yang paling penting dari kunjungan Xi Jinping ke Malaysia adalah kesepakatan untuk memperluas kerjasama di bidang ekonomi digital. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas digital, memperluas akses ke teknologi canggih, serta mendorong inovasi dan pertumbuhan sektor digital di kedua negara. Kerjasama ini dianggap strategis karena ekonomi digital menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi masa depan. Oke, nah komentator politik Amerika O'Reilly ini dia sebenarnya menyinggung Cina atau menyinggung Malaysia nih. Siapa nih yang diejek, Malaysia atau Cina, dengan mengatakan bahwa Malaysia tidak punya uang untuk membeli produk-produk Cina. Jadi untuk apa kerjasama dengan Malaysia, atau mungkin kurang lebih seperti itu, Jom? Komentar dari komentator politik Amerika tersebut tampaknya ditujukan untuk meremehkan Malaysia dengan menyiratkan bahwa negara tersebut tidak memiliki kapasitas ekonomi yang kuat untuk membeli produk-produk Cina. Jadi, sindiran ini lebih kepada Malaysia, bukan Cina. Dengan mengaitkan Malaysia dengan masalah ekonomi, komentar tersebut bisa dianggap sebagai upaya untuk merendahkan atau mengejek Malaysia. Namun, kerjasama antara Cina dan Malaysia, terutama di bidang ekonomi digital dan perdagangan, tetap menjadi fokus utama terlepas dari komentar tersebut. Kerjasama ini menunjukkan bahwa kedua negara tetap memiliki kepentingan bersama yang kuat, terlepas dari pandangan atau komentar dari pihak luar. Oke, kalau misalkan antara Cina dan Amerika, kita tahu lah kalau misalkan ngejek Cina atau menghina Cina, kita tahu nih panasnya kedua negara ini seperti apa, atau konflik yang terjadi kedua negara ini seperti apa, persaingannya juga seperti apa, kita tahu, jadi wajar. Nah, sekarang Amerika menghina atau mengejek Malaysia. Lalu apa tujuan atau faktor utama Amerika atau komentator Amerika ini mengejek negara atau negeri jiran Malaysia ini? Pernyataan atau komentar dari komentator politik Amerika yang mengejek Malaysia bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam konteks hubungan internasional, ada beberapa kemungkinan mengapa komentar seperti itu muncul. 1. Dinamika politik domestik. Kadang-kadang komentar semacam itu bisa mencerminkan dinamika politik internal di Amerika Serikat, di mana tokoh-tokoh tertentu mungkin menggunakan retorika yang keras untuk menarik perhatian atau mendukung agenda politik mereka. 2. Persaingan geopolitik. Amerika Serikat dan China memang memiliki persaingan geopolitik yang signifikan. Dalam beberapa kasus, negara-negara yang memiliki hubungan dekat dengan China, seperti Malaysia, dapat menjadi target dalam retorika politik untuk menunjukkan kekuatan atau ketegasan. Jadi yang saya tahu, Perdana Menteri Malaysia pun sudah memberikan tanggapan terkait pernyataan atau komentar dari seorang komentator politik asal Amerika, O'Reilly. Jadi
setelah adanya komentar tersebut, langsung Perdana Menteri pun memberikan tanggapan terkait hal itu. Saya pengen kamu riset lebih dalam atau mencari informasi lebih detail tentang seperti apa nih tanggapan yang diberikan oleh Perdana Menteri Malaysia menanggapi ejekan dari komentator politik asal Amerika O'Reilly ini. Nah, seperti apa nih tanggapannya, dan saya pengen kamu cari infonya lebih dalam dan juga yang akurat, Jem. Maaf, saya tidak menemukan informasi terbaru mengenai tanggapan Perdana Menteri Malaysia terhadap komentar dari komentator politik Amerika O'Reilly. Mungkin informasi tersebut belum tersedia atau belum dipublikasikan secara luas. Namun, jika ada perkembangan lebih lanjut, saya akan berusaha memberikan informasi yang lebih akurat. Oke teman-teman, si Jem sebenarnya tidak punya informasinya karena mungkin belum dapat ya. Nah, di sini saya udah punya tanggapan yang diberikan oleh Perdana Menteri Perdana Menteri Malaysia terkait pernyataan yang diberikan oleh salah seorang komentator politik yang ada di Amerika. Nah, ini dia cuplikannya, kita lihat tuh cuplikannya. Keangkuhan setengah orang yang sebenarnya dangkal ilmu dan jahil dan anggap hanya kelompok dia dan negeri dia sahaja yang paling berjaya. Tentunya dia tidak ada kefahaman sama sekali tentang Asia, tentang ASEAN, tentang perkembangan baru. Dan ini yang kita sebut dalam bidang ilmu sains sosial sebagai pemikiran yang terperangkap, pemikiran yang terbawa-bawa dengan sikap imperialis dan penjajahan. Kita jangan terlalu gusar kerana ini suatu perkara yang masih ada. Ini yang menyebabkan ada sikap xenofobia, anti kaum lain, Islamofobia. Ini kerana kejahilan. Oke Jam, dengan dijalinnya kerjasama antara dua negara ini, Cina dan Malaysia, apa nih yang diharapkan oleh Cina dari Malaysia, atau dengan dijalinnya hubungan kerjasama Cina dan juga Malaysia ini? Apa yang diharapkan oleh Cina? Sementara Amerika Serikat sendiri, mereka merasa bahwa Cina itu tidak mampu membeli produk-produk dari Cina. Malaysia itu dianggap tidak punya uang dan miskin. Nah, lalu apa yang diharapkan oleh Cina dari Malaysia itu sendiri? Dari kerjasama ini, Cina berharap beberapa hal penting dari Malaysia, meski ada pandangan skeptis seperti yang disuarakan Amerika Serikat. Beberapa harapan Cina antara lain: 1. Meningkatkan perdagangan dan ekspor. Cina ingin memperkuat hubungan dagangnya dengan Malaysia, yang merupakan mitra dagang penting di Asia Tenggara. Dengan kerjasama yang lebih erat, Cina berharap bisa mengekspor lebih banyak produk, terutama barang-barang bernilai tinggi seperti elektronik, mesin, dan barang manufaktur. Ketiga negara ini nih, jika memang terjadi nih kerjasama antara ketiga negara yang ada di Asia Tenggara dan juga Cina ini, terjalin nih kerjasama, misalkan 4 negara berarti ya, Cina, terus Kamboja, Vietnam, dan juga Malaysia. Lalu pengaruhnya untuk Amerika itu sendiri apa, Jam? Kenapa kok jadi Amerika yang kepanasan? Kerjasama antara Cina dan negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, dan Kamboja tentu akan berdampak pada posisi Amerika, khususnya dalam hal pengaruh geopolitik dan ekonomi. Beberapa pengaruh yang mungkin dirasakan Amerika adalah: 1. Pengaruh ekonomi yang menurun. Amerika seringkali menganggap dirinya sebagai kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara. Namun dengan kerjasama lebih dalam antara Cina dan negara-negara ini, Amerika mungkin akan melihat posisinya terancam. Misalnya, Cina akan mendapatkan lebih banyak akses ke pasar-pasar Asia Tenggara, yang dapat memengaruhi aliran perdagangan dan investasi yang sebelumnya banyak didominasi oleh Amerika. 2. Kehilangan pengaruh geopolitik. Amerika sudah lama memiliki pengaruh di Asia Tenggara, baik secara militer maupun diplomatik. Namun, jika negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Kamboja semakin memperdalam kerjasama dengan Cina, Amerika mungkin merasa semakin terpinggirkan. Hal ini berpengaruh pada strategi geopolitik Amerika di kawasan, terutama dalam menghadapi persaingan dengan Cina. 3. Cina memperluas jaringan Belt and Road Initiative. Jika lebih banyak negara di Asia Tenggara yang bergabung dalam inisiatif Belt and Road dari Cina, ini dapat memperkuat dominasi ekonomi Cina di wilayah tersebut. Amerika mungkin akan merasa terancam
karena hal ini dapat mengurangi kontrol atau pengaruhnya terhadap kebijakan infrastruktur dan pembangunan di kawasan ini. 4. Kekhawatiran keamanan dan pengaruh militer. Dengan kerjasama yang lebih erat antara China dan negara-negara ini, Amerika bisa merasa khawatir tentang perubahan dalam dinamika keamanan regional. Sebagai contoh, jika China semakin aktif dalam membangun infrastruktur militer atau pengaruhnya di negara-negara ini, maka dapat mempengaruhi keseimbangan kekuatan yang sebelumnya lebih condong ke Amerika. Jadi, meski kerjasama ini berfokus pada ekonomi, dampaknya bisa jauh lebih luas, terutama dalam hal geopolitik dan pengaruh global Amerika. China di sisi lain berusaha membangun hubungan yang lebih solid di Asia Tenggara untuk mengimbangi kekuatan Amerika dan memperluas pengaruhnya di kawasan strategis ini. Oke, kita kan sama-sama tahu nih Jam, antara China dan Amerika itu seperti apa. Mereka adalah dua kekuatan ekonomi yang cukup besar atau yang sangat besar di dunia ini, Amerika dan juga China. Nah, sementara kalau untuk Amerika itu sendiri, kita udah sama-sama tahu memang dari dulu Amerika kuat, memang udah dari dulu, udah dari lama gitu kan. Sementara nih China tiba-tiba gitu kan, muncullah China nih yang tidak diduga-duga, negara dari Asia gitu kan, terus tiba-tiba naik daun dengan kekuatan ekonomi yang sangat melonjak dan juga yang sangat besar, hampir bahkan dianggap sudah mengalahkan kekuatan ekonomi Amerika. Nah, sebenarnya dengan kejadian seperti ini, hal apa yang paling ditakutkan oleh Amerika itu sendiri Jam, melihat perkembangan ekonomi yang begitu maju di China? Betul, Dani. Persaingan dari Amerika yang benci dan semakin menanjak. China yang dulu dianggap sebagai yang negara berkembang yang tertinggal, kini telah menjadi kekuatan global yang sangat besar. Amerika tentunya melihat perkembangan ini dengan kecemasan. Dan ada beberapa hal yang mereka takuti terkait kebangkitan China sebagai kekuatan ekonomi besar. 1. Penurunan dominasi ekonomi global Amerika. Amerika sudah lama menjadi pemimpin ekonomi dunia, dengan dolar AS menjadi mata uang cadangan global. Namun dengan China yang semakin maju, Amerika khawatir bahwa posisi dolar AS bisa terancam, terutama jika negara-negara mulai beralih menggunakan yuan atau mata uang lain dalam perdagangan internasional. 2. Pergeseran pengaruh dalam perdagangan internasional. China, melalui Belt and Road Initiative (BRI), semakin memperluas pengaruhnya di seluruh dunia, termasuk Asia, Afrika, dan Eropa. Amerika khawatir jika negara-negara mulai bergantung pada investasi dan pinjaman dari China, yang pada gilirannya dapat mengurangi pengaruh ekonomi Amerika di kawasan-kawasan tersebut. 3. Teknologi dan inovasi. China semakin kuat dalam sektor teknologi, terutama dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Huawei, Tencent, dan Alibaba. Amerika khawatir jika China memimpin dalam inovasi teknologi, mereka bisa mengalahkan Amerika dalam hal pengaruh teknologi global. Selain itu, China juga berinvestasi besar-besaran dalam kecerdasan buatan (AI) yang bisa membawa keuntungan besar di depan. 4. Kekuatan militer yang berkembang. Dengan kemajuan ekonomi yang pesat, China juga memperkuat kekuatan militernya. Amerika khawatir jika China memperkuat dominasinya di kawasan Asia Pasifik, misalnya di Laut Cina Selatan, yang bisa memengaruhi keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut dan mengancam kepentingan strategis Amerika. Jika China terus berkembang dan semakin mendominasi ekonomi global, Amerika khawatir akan semakin sulit untuk mempertahankan posisi mereka sebagai pusat ekonomi dan inovasi dunia. Intinya, Amerika takut dengan pengaruh global China yang terus berkembang, baik dalam bidang ekonomi, teknologi, maupun geopolitik. Mereka khawatir bahwa China akan menggeser posisi Amerika sebagai kekuatan dominan. Dan ini tentunya mempengaruhi tidak hanya persaingan ekonomi, tetapi juga pengaruh politik dan militer di seluruh dunia. Ini kan sekarang kita tahu nih, sangat tergantung sekali, banyak negara yang udah mulai tergantung dengan produk-produk atau barang-barang yang dari China. Selain kualitasnya sekarang udah bisa dipertimbangkan, harganya yang begitu murah juga menjadi salah satu faktor kenapa produk Cina banyak digunakan di berbagai macam negara nih, di banyak negara di dunia ini. Nah, sekarang Amerika tidak terima itu. Nah, dengan adanya kebijakan seperti ini yang dilakukan oleh Donald Trump, seberapa besar kemungkinan China atau negara-negara lain menggunakan mata uang China untuk membeli produk-produk dari China, Jam? Dengan adanya perang tarif yang dimulai di bawah pemerintahan Donald Trump yang menargetkan produk-produk China, ada kemungkinan besar bahwa negara-negara akan melihat alternatif lain dalam transaksi perdagangan internasional,
termasuk penggunaan mata uang Cina sebagai pengganti dolar AS. Namun, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam hal ini. 1. Penggunaan yuan dalam perdagangan bilateral. Cina sudah mulai memperkenalkan yuan dalam perdagangan bilateral dengan negara-negara tertentu. Sebagai contoh, Cina telah menandatangani perjanjian dengan beberapa negara untuk menggunakan yuan dalam transaksi perdagangan, mengurangi ketergantungan pada dolar AS. 2. Kepercayaan terhadap stabilitas yuan. Oke, jadi teman-teman, kita nih baru aja dengar udah ada beberapa negara yang memang sudah menggunakan yuan untuk jual beli dengan Cina atau menggunakan mata uang Cina langsung. Nah, jika semakin banyak nih negara-negara yang bekerja sama dengan Cina yang menggunakan mata uang Cina, kemudian dolar jatuh sampai membuat harga dolar atau nilai dolar itu semakin anjlok, kira-kira nih mungkin kan nggak Donald Trump menggunakan jalur militer untuk mengatasi hal ini, Jem? Singkat saja. Kemungkinan menggunakan jalur militer untuk mengatasi penurunan nilai dolar karena penggunaan yuan yang lebih luas sangat kecil. Meskipun Amerika memiliki kekuatan militer besar, menggunakan kekuatan militer untuk masalah ekonomi global seperti ini akan sangat berisiko dan bisa memicu konflik internasional besar. Betul. Sebaliknya, Amerika akan lebih mengutamakan. Oke, cukup Jem, siap. Terima kasih, segitu udah mungkin teman-teman udah bisa nangkep. Jadi kemungkinannya sangat kecil karena beresiko besar juga untuk Amerika dan juga bisa menimbulkan perang yang lebih besar lagi. Siap, terima kasih Jem udah temenin saya ngobrol kali ini. Buat teman-teman juga yang udah hadir sampai sejauh ini, saya ucapkan terima kasih banyak udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa kembali lagi besok atau tonton juga video kita yang lainnya. Saya Dani, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.